Oke, kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Ipang atau nama lengkapnya Yoflan Nivola. Dia adalah salah satu lulusan di batch 1 Enter Audio Host yang merupakan cabang dari Melbourne Polytechnic. Dia adalah lulusan di bidang audio production. Untuk itu ikutin terus ya. Ya, oke. Kita udah bareng nih sama orangnya. Ini kita lagi bareng mau ngobrol sama Mas Ipang Yoflan Nivola. Nah, oke, Mas Ipang, apa kabar nih, Mas? Baik-baik Mas Amir, wah, ketemu lagi di channelnya Mas Amir. Iya. Jadi silahkan diperkenalin dulu, Mas, profil diri dari Mas Ipang nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoflan Nicola yang biasa punya nama panggung IPA. Jadi saya ini memiliki rental sound system yang bernama D9. Sudah mulai dari tahun 2002. Awal mula adalah studio musik dan nggak lama dari pembukaan studio musik kita memiliki unit untuk rental di sound systemnya. Berarti udah 18 tahun, Mas. 18 tahun betul. Lama juga tuh, Mas, 18 tahun tuh ya. Lumayan lama. Mulai saya kelas SMA kelas 2. SMA kelas 2. SMA kelas 2 sudah Siap. menjalankan usaha di bidang studio musik. Siap, Mas. Oke, Mas Ipang. Saya panggilnya Mas Ipang aja ya. Betul. Biar lebih akrab gitu ya. Mas Ipang, apa? Saya tuh tahunya Mas Ipang itu udah lama sebenarnya. Dan mulai dari studio, mulai dari rentalnya. Setahu saya Mas Ipang itu seorang audio entusias. Terus waktu itu ada Kang Inyo sama Pak Ting lagi main tuh ke Malang, sosialisasi Enter Audio Host ke Malang Sound Community. Nah, kebetulan Mas Ipang ini juga salah satu anggota dari Malang Sound Community. Nah, saya tahunya Mas Ipang langsung daftar aja. Nah, itu motivasinya daftar ke Enter Audio Host yang notabene adalah cabang dari Melbourne Polytechnic, kampus di Australia nih. Itu motivasinya apa tuh, Mas Ipang? Motivasinya pertama kali itu ini dari paparan tersebut diketahui bahwa di Enter Audio House ini alias disingkat EAH ini menggunakan kurikulum dan sertifikasi berstandar internasional. Dan mereka juga memiliki staf dosen pengajar juga yang berpengalaman di bidang live event sudah cukup lama. Contohnya Pak Ting dan Pak Inyo sendiri juga turun sebagai dosen pengajar di beberapa kesempatan. Jadi, wah ini benar-benar yang apa ya? Benar-benar baru pertama kali di Indonesia ini diselenggarakan sistem pendidikan seperti ini. Jadi tidak melulu untuk mempelajari di materinya aja, cuman kita didukung oleh staf pengajar yang benar-benar berkompeten di bidang live eventnya. Jadi itu diploma 3 sebenarnya. Ya, kalau di Indonesia mungkin setara dengan diploma 3. Oh. Cuman kalau yang di luar negeri cuman bilangnya itu cuman diploma saja, ditempuh dalam beberapa tahun, masing-masing kampus memiliki kebijakan sendiri, cuman mereka hanya nyebutnya diploma. Jadi itu kalau mau upgrading ke bachelor bisa juga. Bisa dengan materi yang sudah kita tempuh di diploma ini bisa diakumulasikan nanti di bachelornya. Jadi kita mungkin lebih singkat mengambil pendidikan bachelornya. Cuma saya cukup apa ya? Bukan kaget ya, cukup terpesona. Artinya apa? Setahu saya kan program diploma 3 itu ditempuh kalau di Indonesia itu 3 tahun. 3 tahun, betul. Sedangkan di Enter Audio House semua dipadetin menjadi cuma satu tahun. Ini yang gila nih.
Saya pikir nih keren banget. Artinya apa? Emang otak hati dibuat mendidih banget nih. Betul. Terus ini saya mau nanya dikit nih Mas, nggak perlu semua lah. Panjang lebar nggak perlu semua. Cuman singkat pada jelas. Di sana tuh kurikulum yang dikasih sama apa ya? Sama beberapa materi kuliah lah. Itu mungkin bisa dijelasin dikit. Plus apakah di sana itu cuman kuliah tanpa praktek atau ada kuliahnya, teorinya, kemudian ada prakteknya? Jelasin dikit ya Mas. Oke, di IAH ini kita menggunakan materi yang sudah disusun oleh Melbourne Polytechnic di bidang audio engineering, advanced audio engineering. Jadi kita struktur kurikulumnya sudah mengadopsi penuh dari Melbourne Polytechnic, mulai dasar sampai akhir, sampai dianggap mencukupi untuk tahap lulusan seorang diploma. Gitu. Jadi kalau untuk di level Indonesia sih ini cenderung kembali ke basic. Kurikulumnya kita mempelajari dikuatkan materinya di basic dulu sampai benar-benar oke, baru kita melangkah ke jenjang yang lebih lanjut. Berbeda dengan kebanyakan materi yang berada di Indonesia ini. Jadi kita ya sedikit merefresh lah, mengingat-ingat materi-materi dasar yang sudah kita dapatkan di lapangan. Di lapangan, betul. Jadi kalau di Indonesia ini orang kalau mau terjun di bidang sound system atau audio system itu praktek dulu. Betul. Teorinya belakangan ya. Teorinya belakangan. Otodidak. Betul. Nah ini lebih kita kemas dalam konteks akademis ya. Kemudian begini Mas Ipang. Di sana itu kan saya lihat kan Mas Ipang tuh di batch 1 tuh. Batch 1 tuh temennya sekampus atau classmate lah sebenarnya. Itu wah senior semua tuh. Betul. Orang-orang top lah di dunia audio Indonesia lah ya. Ada Om Sony Supowo, ada Om Sony Indra, ada Om CM, ada Om Seno, ada Om siapa lagi mungkin? Rizky Pohan, sama ini Adi Yulianto, sama William ya. Betul. Dan semua itu kan former dan udah famous di dunia audio Indonesia sebelumnya. Gimana dinamika berkawan, berteman dalam kehidupan luar kampus? Kan selama 3 hari kuliah di Bandung tuh kumpulnya sama mereka terus tuh. Betul. Sangat seru. Mereka ini karena memiliki jam terbang yang sangat tinggi di bidang masing-masing. Karena kita merasa sepenanggungan dan satu alma mater, jadi kita enak, kita sharing segala macam. Mereka nggak ada, artinya nggak ada sungkan, nggak ada perbedaan. Ini perbedaan kasta lah istilahnya, perbedaan apa. Jadi mereka sangat friendly lah, enak diajak sharing. Semuanya hangat ya. Pendapat benar. Jadi nggak ngelihat, kan lu siapa lu? Tuh. Enggak, enak banget mereka. Justru ini ya yang kita tunggu-tunggu di saat kita saling sharing, saling tukar pengalaman, kita saling mengisi. Kalau ada kekurangan ini saling dilengkapi sama teman-teman yang memang sudah berpengalaman. Jadi wah enak banget lah, istimewa sekali di angkatan pertama ini, sangat-sangat meriah. Gitu ya Mas. Sama ini Mas, mungkin ya ada beberapa hal namanya suatu hal itu kan tidak ada yang sempurna. Bisa disampaikan mungkin di Enter Audio House itu apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi keunggulan sehingga ada alasan atau faktor Anda menyarankan ke teman-teman ini pecinta YouTube untuk masuk ke Enter Audio House. Bergeraknya di IAH ini adalah yayasan pendidikan yang non-profit. Satu itu yang paling saya respect dan apresiasi sangat tinggi, karena mereka benar-benar concern dalam dunia pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk mencari profit dalam dunia pendidikan, cuman mereka ingin menggalakkan istilahnya pergerakan nasional untuk mencetak
dunia bisnis di bidang audio ini jauh lebih baik lagi dengan standar yang baik, dengan kualitas kerja yang baik, dan jasa yang ditawarkan oleh masing-masing vendor ini bisa semakin baik lagi ke depannya. Jadi bukan hanya melulu pendidikan terhadap pribadi mahasiswa, cuman ini kita bersama-sama di angkatan 1 dan angkatan berikutnya membuat gerakan secara nasional untuk membentuk iklim bisnis di bidang audio dengan baik lagi. Gitu. Kemudian apa namanya? Saya pernah mendengar kan bahwa waktu Enter Audio Host itu dibentuk, salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat harkat martabat teman-teman yang sebelumnya sudah terjun di dunia audio ya. Mungkin bisa diceritakan dikit tuh Mas. Iya, ya, karena sebelum-sebelumnya walaupun teman-teman ini memiliki jam terbang yang tinggi, cuman mereka tidak bisa secara percaya diri menganggap mereka seorang audio engineer atau istilahnya apa ya? Audio entrepreneur secara profesional, karena mereka tidak memiliki gelar, istilahnya tidak memiliki gelar, sertifikat atau degree lulusan atau apalah ya. Tidak pernah mendapat pendidikan secara akademis yang benar, jadi mereka kadang-kadang menghargai pribadi mereka sendiri ini agak canggung lah istilahnya, tidak percaya diri karena tidak memiliki suatu pengakuan secara akademis. Dengan adanya mereka sudah lulus di pendidikan formal akademisi audio entrepreneur, mereka lebih sekarang dalam beroperasi itu atau dalam bekerja lebih percaya diri dan lebih diakui oleh para pihak. Betul, lebih diakui karena kita di EAH ini lulusan ini mendapatkan sertifikasi diploma dari Melbourne Polytechnic dan Advanced Audio Engineering juga. Jadi kita mendapatkan dua sertifikat yang bertaraf internasional. Jadi kita bisa lebih percaya diri dengan menawarkan kualitas pribadi kita untuk proyek-proyek yang besar. Jadi kita memiliki standar kualitas yang sudah diakui internasional. Begitu. Oke, guys, tadi adalah obrolan kita dengan Mas Ipang. Next kita akan bikin obrolan lain yang lebih menarik lagi dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah menarik. Yuk.